ada yang BRT ya kalian ya. Dan untuk mengecek maksud mau ngecek dulu ya. Kalau maksudnya sudah dibuat. Baik, saya update satu persatu. Pertama, Ahmad Cahya Kusuman. Selanjutnya Aunisa Naila Sapitri. Telat ya? Mana tadi? Belakang. Selanjutnya Ella Sofwa. Sudah berangkat? Dan nanti kita cari ya. Terus selanjutnya Enda Setiawan. Fariza Ajian pertama. Terus selanjutnya Fakus Yusuf. Selanjutnya Jeffrey Suganda. Selanjutnya Misbalul Maula. Selanjutnya Misbalul Habib. Selanjutnya Muhammad Anang Cahyo Setiawan. Muhammad Lukman Hakim. Muhammad Saifuddin. Muhammad Syafaat Marif. Selanjutnya Rafi Saputra. Selanjutnya Riza Nafalikul Ahsan. Selanjutnya Siti Aulia Mutmainah. Terakhir Jidat Maulana. Berangkat apa mau ini? Jidat mana? Baik, untuk pembelajaran ini terlambat ya statusnya ya. Semoga nanti masih mau masuk. Baik, untuk mengawali materi hari ini sebelumnya, jadi Bapak perlu menyampaikan materi kita itu saling sinkron ya, atau saling berhubungan. Jadi dari awal kita mengenal tentang sejarah, kemudian Raja Bias ukir-ukiran. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang alat, media, dan barang untuk mengukir. Nah, namun sebelumnya, karena kemarin kan kita sempat mengalami kendala ya, ternyata pertemuan sebelumnya itu banyak yang belum selesai. Jadi saya minta hari ini semuanya sudah bisa mengumpulkan ya, karena nanti Bapak akan menilai hasil kerja kalian. Harapan saya semuanya sudah selesai dan bisa dikumpulkan. Baik, mungkin bisa dikumpulkan dulu pekerjaannya dua ya. Jadi yang tunggal sama yang nomor berapa ini? Baik, semua kelompok sudah menentukan. Nanti kita evaluasi sebentar ya tentang materi sebelumnya. Baik, tapi sebelumnya yang cewek-cewek kenapa ini terlambat? Hah? Makan sama sholat. Yang satunya mana? Sholat. Baik. Bisa ngambil tempat dulu. Di dalam masyarakat ada yang juga. Baik, langsung saja ya. Untuk kita mulai materi selanjutnya, kita akan sedikit evaluasi tentang materi sebelumnya tentang Raja Bias ukir ya. Coba saya mau tanya nih, kelompok kita kemarin membuat motif ukir apa? Yang keras mas? Kalongan. Oke, jadi motif ukir kalongan ya. Jadi motif ukir kalongan diperhatikan semuanya. Itu cirinya seperti ini. Ya, kemarin kita sudah mengenal berbagai jenis ragam biasnya. Ini kelompok tiga kebetulan kalongan. Ada kesulitan kemarin mas saya, jadi ada. Gimana kira-kira bentuknya? Ya, memang kira-kira apa yang menjadi
Slide berikutnya. Coba. Ya. Selanjutnya kelompok 1 kemarin membuat motif kepala. Ini ya. Nah, kira-kira ada kesulitan ya? Kita dulu kita aja. Apa kesulitannya? Terlalu rumit ya, karena memang jauhnya lebih kecenderungannya lebih banyak ya kan? Jauh-jauhnya lebih banyak. Selanjutnya kelompok 2 motif. Silakan duduk. Dari 3 motif ini yang sebenarnya yang paling mulia itu motif Madura. Karena apa? Dia lebih sederhana, jauhnya kecil, kulitnya juga termasuk lebih besar, ya kan? Tapi ada kesulitan tidak untuk kelompok 2? Apa? Sebenarnya apa? Sulit buatnya. Oke. Baik, memang ragam bias mungkin itu bervariasi ya. Tingkat kesulitannya pun beda-beda. Jadi kalau kemarin Pak Silo sudah memberikan materi, kalau tidak salah ada 12 motif yang saya perkenalkan. Kira-kira motif yang paling mudah menurut kalian motif apa? Yang paling mudah untuk dua. Coba Yusuf, kira-kira menurut kamu dari 12 motif itu yang paling kayaknya simpel mudah itu apa kira-kira? Madura. Oke, ada yang lain yang lebih mudah menurut kalian? Kalau motif yang stilisasinya dari pantai, karang, awan itu motif apa? Ingat? Ya. Terus kalau ada motif yang kecenderungannya bukelnya lebih besar, kemarin kan ada bukel yang paling besar, motif mana? Ingat? Kemarin kita main kemana? Nah, Bali itu terkenal bukelnya besar karena memang motifnya itu motif yang diaplikasikan pada bangunan. Beda dengan motif yang lain. Kalau motif yang lain nanti pengaplikasiannya biasanya di furnitur, ya. Tapi kalau bukelnya motif Bali itu kecenderungannya dipakai untuk kusen, terus apa itu tutup-tutup panel rumah gitu. Makanya bukelnya lebih besar. Seandainya bukelnya kecil pasti rumit gitu ya. Baik. Itu untuk motif ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya untuk materi kemarin ya. Saya kira 3 motif ini sudah cukup bagus dikerjakan. Saya apresiasi dan waktu putaran teman semua sudah bisa. Jadi 3 ini semuanya bagus-bagus ya. Baik, sesuai saya sampaikan tadi, untuk selanjutnya kita akan beralih ke media, bahan, dan teknik mengukir. Ya. Jadi hari ini pelajar akan memperkenalkan alatnya, bahannya, sama tekniknya. Tapi hari ini kita belum mengukir ya. Sesuai KPD yang saya berikan ke kalian, kita nanti hanya sampai di pembuatan motif sederhana sertifikat di media ukirnya. Nah, itu saja ya. Jadi seperti itu. Hari ini kira-kira siap semuanya? Hari ini cukup mudah ya. Sama nanti sebelum kita sampai ke penempelan, Pak Silon akan ngetes ya, tes kalian. Kira-kira masih ingat dengan materi yang sudah nanti saya sampaikan. Itu memilih jenis-jenis atau beberapa jenis bahan ukir. Nanti bisa satu kelompok bukan salah satu jenis bahan ukir yang hasil kita. Kalau itu benar berarti kalian saya anggap paham. Oke? Baik, untuk mengawali kita akan melihat atau menyimak materi tentang media dan bahan. Beda ada baik. Saya mau ke sana aja.
Baik, materi kita adalah media, bahan, dan teknik berkarya oleh kayu. Kalau ngomong media itu apa kira-kira? Media adalah media itu tempat ya, tempat. Medianya itu tempatnya apa? Bahan, kalau bahan itu apa? Bahannya itu ya bahan bakunya atau bahan yang dipakai nanti apa? Terus tekniknya. Oke, jadi kita akan mempelajari itu. Oke, kompetensi dasar kita ya memahami media, bahan, dan teknik dalam proses karya kayu, membuat karya seperti karya kayu. Tujuannya ya, selalu diingat dalam setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan media dalam proses berkarya ukir, karya kayu dengan benar. Jadi nanti akan ada materi tentang media jenis kayu, kalian juga tahu itu. Selanjutnya peserta didik menjelaskan jenis bahan dalam proses berkarya seni karya kayu dengan benar. Ya, menjelaskan bahannya itu apa, medianya apa, bahannya apa. Terakhir peserta didik menjelaskan teknik dalam proses berkarya seni kayu. Ini baru menjelaskan berpraktek ya. Selanjutnya adalah media alat berkarya seni kayu. Jadi medianya dan alatnya itu adalah pahat pengukur, pahat penyilat, pahat kol atau lengkung, pahat penggot atau miring ya. Ya, terus pahat P atau corek, palu sama batu masak. Ini semuanya sudah tersedia di sini. Ya, nanti bisa kita lihat satu persatu. Pahat pengukur. Nah, ini. Jadi pahat pengukur ini. Saya sudah membawa beberapa jenis ya. Jadi pahat pengukur ini. Jadi dia layaknya kalian ya. Tidak permukaannya tetap rata, tapi sini melengkung. Digunakan untuk membuat bentuk penembur atau tekuk dan mengerjakan bagian ukiran yang melengkung dan melingkar. Mata pahat ini berbentuk seperti kuku manusia, sedangkan ukurannya paling besar 3 cm, paling kecil 3 mm. Nah, ini paling besar. Oke, paling besar 3 cm. Jangan membayangkan ada yang selebar pacu itu ya. Nah, cara memegangnya seperti itu ya. Nanti dipraktekkan ya, jadi cara memegangnya jangan gini ya. Apalagi gini kembali. Ya, jadi ada cara memegangnya seperti itu. Oke, selanjutnya pahat penyilat atau lurus. Nah, ini dapat saya ambilkan. Ada juga ya. Pahat untuk membuat dasar ukiran, jadi membuat dasarnya. Garis kalau apa untuk contoh nanti ada media gambarnya itu kita garisin pakai ini penyilat atau lurus untuk membuat garis-garisnya gitu ya. Nah, ini semuanya lurus, jadi mengerti ya, semuanya lurus. Nah, sama ya, memegangnya tuh kurang lebih hampir sama. Selanjutnya pahat kol atau lengkung. Ini saya sudah bawa 2 jenis. Ini pahat kol atau lengkung. Ini benar-benar melengkung ya. Kalau yang pahat lengkung tadi kan lurus, ujungnya yang melengkung. Tapi kalau pahat kol itu memang lurus semuanya. Oke? Sorry, lurus semuanya. Melengkung semuanya sampai ke bagian juga. Jadi besarnya 1,5 cm sampai 0,5. Ini ada yang besar, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan buatan dipan, terus apa itu? Kalian tahu budak ya? Budak itu pakainya pahat kokol yang besar. Nah, biasanya sama ya. Terus sebenarnya pahat miring ya, pahat miring itu ini.
ini. Nah ini miring. Nah, jadi dia fungsinya mau begitu. Kameranya ya. Ibu raiso udah Nah tuh, sama ya. Anjono coba sih langsung dari dia kotak terakhir. Nah, bahan kelihatan coret. Nah ini di sini banyak. Dari yang ukuran paling kecil sampai paling besar ada ya. Jadi memang benar bentuknya V ya. Nah ini untuk nyoret ini. Jadi jangan sampai nanti salah ambil alat. Jadi ini untuk nyoret, jangan mau untuk membuat dasaran atau membuat kelengkung, nggak bisa ini. Tidak mungkin bisa untuk membuat kelengkung. Nah, jadi ada aku nih TikTok ada yang ini, ada yang gagal buat ya. Bentuknya sama. Nah selanjutnya palu kayu. Palu kayu ya. Palu kayu sebenarnya dibuat dari bahan kayu yang berbahan keras, liat dan tegar. Kayu jati, kayu sawo, kayu cemara, kayu apa itu petai Cina. Nah, petai Cina. Nah, itu kayak kalau di sini istilahnya kayak keluarga apa ya? Keluarga kayu-kayu kelapa itu bisa. Nah, kenapa harus bahannya keras dan liat? Coba Indra, kenapa kalau itu harus bahannya keras dan liat? Nah, kalau kayunya lembek, betul pecah ya. Terus ada alasan yang lain nggak? Kenapa harus bulat? Nah, itu kan tadi kenapa harus kayunya keras dan liat? Kenapa harus bulat? Juga Aulia, kenapa harus bulat? Udah tahu. Kalau ini terbuat dari styrofoam, biasanya lebih malu, ya kan? Makanya dia sudah. Biasanya kayu yang liat dan keras pasti bulat, ya. Biasanya gitu. Nah ini kebetulan terbuat dari kayu sawo, jadi sudah sesuai spek ya. Mengantuk. Nanti dan fungsi lainnya adalah kita lihat ya. Ini kan ujung apa ini padat dan bagian atasnya kan dia juga tipis kayak gitu. Kalau ini tidak keras lihat, bisa dia malah dia nancap, tidak bisa mukul tapi malah nancap. Fungsi lain apa harus keras. Oke. Soalnya batu asa yang dulu mengajarkan dan membagi mata padat yang besar. Ada dua jenis batu asa dalam bukit kayu, ya kan? Pertama batu asa halus untuk menajamkan mata padat, kedua batu asa kasar untuk membagi mata padat. Nah, di sini tergambar ada dua jenis batu asa ya, yang itu batu alam. Nah, jadi yang kanan itu adalah batu alam, yang kiri kembali ya, yang kiri batu alam, yang kanan adalah batu bata. Nah, ini bagian contohnya. Nah, kalau di pengertian itu, kalau yang harus untuk menajamkan, yang kanan memperbaiki. Sama, kalau yang kasar biasanya ditandai dengan warna yang gelap, ya, ditandai dengan warna yang gelap. Kalau halus dengan warna yang terang. Dan bisa dilihat ukuran apa ya, batunya sudah beda. Di sini pun akan beda asal dan habis. Kalau yang paling halus, pakainya dari alam. Nah, batu alam ini terbuat dari biasanya itu batu-batu fosil atau tanah-tanah lempung yang non fosil atau non bekas, atau sebaliknya dari batu yang lembek. Karena apa? Tanah lempung itu sebenarnya dari batu-batuan yang melunak. Karena beratus-ratus juta tahun dia melunak, akhirnya jadi batu lempung. Nah ini yang belum sampai jadi, ini yang belum sampai jadi tanah liat, masih berupa batu, tapi tidak sekeras batu yang solid ya. Bisa tertipis. Ya. Selanjutnya
mendapat bentuk lengkung seperti ini, baru nanti dipakai. Oke, jangan asal ya nanti tiba-tiba lurus kamu pakai, nanti malah kukunya hilang. Jadi lurus. Oke. Itu bagian yang lebih bagian luarnya. Ini bagian luar sini. Kalau ini bisa, yang penting jangan melukai atau merubah bentuk aslinya dari bahan ini. Oke. Cara mengasah bahan penyilat. Nah, kalau ini cukup mudah ya. Kenapa mudah? Karena mulus. Nah, jadi udah kita ikuti aja bentuk sudut dari pisau bahan ini. Nah, kalau yang bagian tajamnya itu biasanya kemiringannya 45 derajat. Oke. Nah, bagian luarnya itu jangan miring tapi flat. Bisa sambil melingkar seperti ini, ya. Bisa sambil melingkar. Tapi Yang penting jangan miring. Kalau miring nanti malah dia akhirnya merubah bentuk. Oke. Nah, sekarang perawatan pada ukir. Jadi seperti halnya pisau-pisau kerja lainnya atau pisau-pisau alat-alat lainnya, pahat ukir juga perlu dirawat. Selain menjaga pahat ukir selalu dalam kondisi tajam, membersihkan tiap bulan pahat dengan kain setiap selesai digunakan, pahat terhindar dari karapan setiap bulan pahat dilap dengan kain yang dibasahi dengan oli atau minyak. Ya, jadi bisa dilihat ya, biasanya yang bagian berkarat itu pada bagian pangkalnya. Kalau yang kuning-kuningan sikat apa ya, memang yang sering digunakan. Tapi seandainya tidak dirawat, sama, ini karat akan kemana-mana. Mungkin ini dulu bersih, tapi gara-gara waktu lama-lama kotor dan akhirnya jadi karat di sini. Kalau tidak dirawat, itu yang karatnya full, ya, full. Makanya biar selesai digunakan dibersihkan, setelah itu dikoleksi pakai kain yang sudah diolah minyak atau oli atau vaselin. Itu akan menghindari karat. Ya, biar bahan kalian tembus dan tajam. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara tentang alat, sekarang kita bicara tentang bahannya. Seperti yang kita ketahui, kayu di dunia ini, khususnya di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Tapi ada kayu-kayu yang memang dipakai untuk produksi, ada yang tidak. Ada yang kayu dibutuhkan untuk pekerjaan furnitur, ada yang dibutuhkan untuk bangunan. Nah, itu dibedakan. Nah, ini kita coba pahami beberapa jenis kayu yang sering dipakai untuk ukir kayu. Nah, ini ada 4 yang sering dipakai untuk ukir kayu karena beberapa alasan. Ya. Pertama, kayu jati. Ya. Kayu jati maksudnya baca contohnya. Kayu jati ini memiliki sifat tidak terlalu keras sehingga mudah untuk dipahat dan diukir. Dia kayu jati itu sifatnya memang dibilang keras saja dan lunak juga tidak. Tapi yang enak di kayu jati ada kandungan minyak, di mana ketika mahat itu, ya. Jadi ketika mau sisi mahat itu kita kayak tergantung dengan minyak tersebut, kayak licin. Nah, lagi-lagi tergantung ketajaman pisaunya. Kalau tajam pasti mahatnya lebih gampang. Selanjutnya ada kayu mauni. Nah, ini kayu yang sering kita jumpai. Nah, ini kayu mauni ya. Kayu mauni itu memiliki karakter segar hingga mudah untuk dibuat produk kalau tidak menyulitkan proses bekerja. Kalau saya katakan ini adalah kayu yang paling renyah. Berarti 12 contoh ini renyah sekali. Ini termasuk buat kalau nggak tajam, pahatnya nggak tajam, ini pun bisa tidak maksimal dibuat. Gitu ya. Selanjutnya kayu monokoli. Kayu monokoli adalah pori-pori selainya padat, keras, tampilan warna menarik ya, tekstur menarik. Jadi lebih ke tampilan ya. Kalau mudahnya itu tergantung relatif kerajinan. Terakhir di kayu yang paling fenomenal ya, kayu cendana. Kayu ini memiliki aroma yang khas, warnanya sedang dikenal dan sering dijadikan benda mata rumah, benda mata pikiran dan ada di Bali. Pernah juga kayu cendana kan sampai dibuat nama rumah apa, nama jalan
rumah. Sediana itu kan rumah warga Bapak suatu kan sediana. Karena memang istimewa gitu. Dan harganya yang pasti mahal. Ya, ini kalau di harga yang ratusan juta tidak bakal pakai. Nah ini kayu manis seperti ini ya, biasa dilihat. Oh ini kayu jati, lihat. Saya lihat seratnya. Ya kecenderungannya ada minyaknya seperti itu sudah sangat proses. Kalau kayu manis tadi seperti yang saya sampaikan dia padat dan renyah. Nah ini kayu sonokoling, boleh saya bilang ini lebih dicari ke tampilannya ya, tampilannya bagus. Nah ini kayu cendana, kayak biasa ya, warna biasanya tapi tadi wanginya luar biasa. Kalau ada yang tahu kayu cendana itu kayu muda. Itu kayu baru satu pohon bisa miliaran rupiah. Karena apa? Bukan soal serat, bukan soal tapi wanginya udah hilang. Makanya kayu dari itu sering dipakai untuk parfum yang bisa tahu wanginya luar. Termasuk menurut ya, saya bukan sana tapi konon tiang dalam Ka'bah tidak tiang itu kayu. Harganya luar biasa, tidak ada di luar. Kayu dari tiang itu, yang itu wanginya tidak kalah. Itu kayak apa itu? Bunga apa yang tidak bisa mati itu? Nah benar. Bunga abadi, gunung itu. Nah, Edubis. Kalau Edubis Pak Silo pernah punya. Memang saya membuktikan bunga itu sudah dipatahkan dari pohonnya, tidak mati. Tak taruh di tempat terbuka yang tidak mati, tak taruh di botol yang tidak ada apa-apanya tidak mati, sampai tak jemur pun tidak mati, malah memang tidak mati. Makanya itu disampaikan seperti bunga abadi. Sama kayu kan, kayu dari wanginya dari langit. Kayu paku berapa ton itu sekitar kayu itu, tapi memang wanginya dari langit. Selanjutnya teknik ya, tadi kita ngomong media, sekarang teknik. Nah ini materi yang terakhir. Teknik berkait unsur kayu. Pertama memilih dan menyajikan bahan media berkait sedikit via kayu. Memilih dan menyajikan bahan. Nah nanti ada tugas untuk kalian memilih dan menyajikan bahan dan alatnya sekalian ya. Pada membuat pola tepung menurut yang datar pada gambar pola menggunakan pensil. Nah nanti tak kasih tugas. Sebelum ini kalian membuat macam hal di kertas untuk membuat bentuknya dulu. Nanti semuanya sama ya bentuknya ya. Memindah menempel pola pada permukaan kayu yang akan diukir. Nah nanti contoh ini ya. Contoh ini nanti kalian gambar terus dipindah di permukaan kayu untuk diukir. Nanti tugasnya kayak gitu. Oke? Terus selanjutnya proses mengukir kayu pada umumnya. Nah, proses mengukir kayu pada umumnya berarti nanti kita pakai. Sekarang menyajikan bahan dan alat ukir kayu. Bahannya apa? Pertama, kayu yang pasti ya. Kalau alat tadi ada palu, macam-macam part ukir. Nah, selanjutnya membuat pola desain tepung, kembung dan datar. Nanti bentuknya seperti itu, nanti tak berarti nanti kalian bisa menggambar, gitu ya. Nah, selanjutnya menempel pola pada permukaan kayu. Nempel pakai lem, jadi kita pakainya lem. Oke? Nah, proses mengukir kayu ini pertemuan berikutnya. Oke? Jadi sudah proses. Nah, karena ini tidak sampai proses, kita harus belajar sampai mengalami dan dia. Berarti saya kira materi hari ini cukup. Baik, sebelum selesai, ada pertanyaan? Kalau ada Pak Sudah saya tanya ya. Tolong sebutkan tadi jenis-jenis bahan
Dilanjutkan Ella. Tadi udah buku terus pahat coret, apa lagi? Lupa. Ada yang ingat selain coret sama pahat? Ya, mula. Pahat. Nah, oke, atau pahat miring ya. Terus apa lagi? Pemilat, terus apa lagi? Satu lagi. Yang ngomong tadi apa namanya? Kol. Lihat ya. Ini ada macam-macam sekarang. Baik, terus selanjutnya bahan-bahan yang tadi kita sampaikan itu kayu apa saja? Coba Rakil, kayu apa saja yang kita sampaikan tadi? Jadi terus ada 4 ya tadi. Udah baik. Sono, oke. Terus fungsi palu tadi apa? Coba Jeffrey, fungsi palu. Fungsi palu apa? Untuk memukul apa? Oke. Saya kira cukup ya. Ini sekilas materi ini tidak terlalu sulit, makanya nanti saya kira semuanya bisa beradaptasi dengan cepat ya, karena nanti yang mungkin lebih banyak waktu itu berikutnya kita akan praktek ya. Jadi saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita langsung action ya. Baik, kelompok yang kemarin tetap berlaku. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Ayo. Dia langsung berkumpul dengan kelompoknya. Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Ornamen sederhana kan, gampang sekali. Setiap kelompok membuat ini. Selanjutnya terakhir setiap kelompok menempel ornamen ini ke medianya. Oke? Menempel ke medianya. Itu mudah ya. Jadi pertama kalian dalam kelompok nanti berdiskusi. Ketika ada pertanyaan dari Pak Sirap, mana jenis padat A, B, C, tunjukkan, ambil, tunjukkan, dan jelaskan yang mana atau fungsinya apa. Gitu ya. Baik, untuk tugas utama kelompok 1 ya. Silakan nanti perwakilan atau semua juga apa-apa. Sekarang tunjukkan 2 jenis padat, yaitu padat penyilat dan padat kol. Silakan langsung kelompok 1. Padat penyilat dan padat kol.
sebanyak-banyaknya. Yo, penyilat dan padat. Ya, yang kamu ketahui dan yang merasa itu adalah padat yang dimaksud. Masih banyak, semakin banyak nanti nilainya semakin itu banyak juga. Udah itu, berarti Enda ambil yang padat lurus, Naila ambil yang kol ya. Baik, kita cek ya. Sekarang hadap ke teman-teman semua. Kita akan cek tim kelompok 1 untuk mengambil jenis-jenis padat kol. Di sini padat macam-macam ukurannya, tapi jenisnya cuma 5 saja ya. Ingat, duanya tapi ukurannya beda-beda, tapi jenisnya cuma 5. Pertama, oke benar ya. Kedua, oke ya. Tiga benar. 4, 5. Oke, benar semuanya. Ini padat kol atau padat monokrom. Oke. Tepuk tangan. Sekarang yang padat penyilat. Ini benar ya, karena lurus, permukaan dua-duanya lurus. Nah, ini termasuk padat kubu ini monokrom. Jadi salah satu ya. Nah, ini lurus. Ada banyak. Kecil-kecilnya semuanya penyilat. Ya. Oke, ternyata ada apa-apa, tapi setidaknya udah tahu kalau padat lurus itu ya, yang lurus itu ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1, cukup. Selanjutnya kelompok 3. Ini akhirnya minta kan padat coret sama padat penging atau miring ya. Yuk. Ayo kelompok 3. Padat apa yang kita? Miring sama tadi saya minta apa? Pemukul sama miring ya, atau bengok. Ayo jangan lama-lama ayo. Jangan lama-lama. Ya satu-satu mengambil padat pengumpu ya. Ini pengumpu apa kol? Padat pengumpu yang gimana? Padat pengumpu itu cirinya adalah apa ya istilahnya dagangnya lurus, yang lengkung hanya ujungnya. Jangan yang lengkung semua mengambil. Ini semuanya padat kol ya. Jadi salah ya. Kita kasih apa? Mana aja. Selanjutnya padat miring atau pengot ya. Nah ini dia dua benar. Nah yang ini ke arah padat lurus atau menyilang. Oke kita beri kelompok terakhir. Saya minta kalian mengambil padat coret dan padat penyilang. Saya padat coret dan penyilang. Ambil sebanyak-banyaknya.
Jangan cari tataran bisa itu apa papan-papan itu dipakai. Harus kreatif tuh. Ya, sudah pakai tangan, pakai tangan. Lihat ya bentuknya seperti ini ya. Menghadapnya ke layar. Masa arahnya kanan? Ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini depannya. Layarnya kok tidak? Pastinya. Ya, biasanya. Nah, nanti yang lain bisa mempersiapkan untuk lehernya ya, ini ada kayu untuk penyempelan. Nah, nanti yang lain bisa bantu karena ini tidak terlalu rata, bisa diampas dulu. Atau ini permukaan mana yang nanti menjadi objek penyempelan. Sudah coba diampas.
Kalau kalian angkut Itu ada mas Pak. yang lain bisa menggunakan harganya ya, diangkut. Mungkin bisa ke sini yang lain yang bawa kayu ke sini bawa kursinya untuk menjadikan tataan nafas. Baru yang dengan nafas. Coba cari alat di sekitar sini di meja-meja. Ya itu bisa diambil dulu. Ada pasang. Coba yang lain bisa mulai pilih barang untuk persiapan kita nanti berlatih. Silakan pilih barang mudah bisa ya. Ini bagi ada yang pilih. Cukup anak kamu kelompok satu saja tidak apa-apa. Maksudnya masing-masing ini Pak. Ya. Hasil ulangan. Yang lain ikut ya ornamennya.
itu ada. Baik, untuk penampakan nanti dia jejer ya. Jejer, jejer nomor dia. Kalau yang sudah siap nanti kan presentasi tentang media ukirnya ya. Pahat coret itu kan nanti untuk bercoretan. Ini nggak ada untuk coret-coretan paling seperti ini. Nanti dalam detailnya bisa ditambah panas berikutnya. Ya, kalau variasi ya. Setiap ini ada. Nah, itu coba sampai sekarang. Biar nanti ada yang pahat coret itu bisa dimasukkan ya. Silakan kelompok yang lain. Oke,
biar kelihatan paling sih. Oke. Nah nanti itu yang ditempel. Sekarang untuk penempelannya dilihat ya semuanya ya. Harus rata. Ambil strap kayu. Nah lihat. Tapi lagi mas. Harus penempelan harus dulu ya. Karena apa? Sekali ada kemungkinan nanti pas dipahit itu ketatnya apa ya? Sobek ataupun langsung itu. Harus benar rata. Jangan rata semuanya tertutup. Yang lainnya silakan maju untuk mempersiapkan. Jangan terlalu tebal juga nanti malah kering. Nanti sisanya semuanya ya. Atau sini biar gampang. Sini. Kalau sini pelan-pelan di sini. Wis, beneran aja. Nah, ini tidak ada yang harus semuanya rata ya. Dan jangan sampai salah nanti sekali pakai itu. Ya, tempel juga. Kayak nempel stiker, bisa enggak? Jadi dari samping ke udah sesuai bu. Nah, setelah itu pakai. Oke. Itu ya. Nah ini yang saya maksud, ini udah clear. Oke, minggu depan ini untuk praktek kita mengukir ya. Jadi ini ingat ini harus nunggu kering. Kalau posisi basah gini langsung udah bisa. Ini yang terjadi akan kertas itu kayak lupas-lupas gitu, copot. Itu ya. Baik, kelompok selanjutnya bisa ke sini untuk simulasi penempelan. Ya bisa ditampilkan di sebelah sini. Ke yang lain. Sini. Ya langsung. Mana yang tadi permukaan tadi yang pas? Tadi di blok dulu ya. Biar pas ukurannya. Kamu bisa seperti ini. Enggak. Udah bisa cukup. Nah, ini kan udah ketemu. Ya ini sebenarnya tidak usah dipakai. Apa? Yang lain bisa ke sini lihat, jangan malah ke situ. Itu lebihannya dipotong aja mas biar ada anu. Di meja saya ada isi cutter bisa diambil. Ini bisa diambil nih teman-teman.
Harus pas. Ini punya siapa? Nempel. Si kurang. Bos. Oi. Ayo. Jadi katakan pakai tangan. Jangan pakai itu rusak nanti pakai tangan aja. Orang dari itu. Nah, ini rusak. Anda pasan. Iya. Bisa, wes. Dan nanti kita evaluasi ya penempelannya ya. Yang mau dia apa tadi? Udah digosok. Yang mana? Udah. Oke, selesai. Baik, semuanya berkelompok silakan kita lihat ya penempelannya ya. Karena tadi ada yang tidak maksimal. Silakan kelompok 1 untuk maju diperlihatkan hasil tempelannya. Kelompok 1 mana? Ya, silakan ke arah teman-teman untuk diajar. Saya coba cek ya. Baik, untuk kelompok 1 penempelan masih kurang presisi ya. Jadi tadi kan ada jalan sebenarnya harusnya itu kita ngomong dulu kan. Dia tahu kanan kirinya itu dapat apa dulu. Setelah itu baru kita tempel. Tapi untuk rantainya saya bakar. Ingat ya, setelah ditempel kayak gini tidak boleh langsung dipahat karena langsung putih harusnya. Karena dengan logika itu tetap menjadi lembek. Kalau dipahat bukannya luka tapi malah angkat sobek dulu. Makanya nanti menjadi kering. Jadi ini nanti dipakainya di depan kita pakai. Oke, itu ya. Nah, kalau satu sudah bagus, ingat nanti ini dilebihnya dipotong ya, potong. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua ya, kelompok dua. Ini ternyata melenceng ya, miring ya. Dan ini sudah ada beberapa bahan yang saya sampaikan tadi. Kalau masih basah, harus dipaksa kayak gini. Pas. Nah, sama harus dibuang. Tepuk tangan kelompok dua. Kelompok
Maaf. Ini Bukan kita kerupuk. pengoknya ini. Ini kita lakukan ya. Berarti penjualan dua pengoknya ini. Oke. Oke. Ya, siap ya. Ya, terus oke, untuk persiapan kelompok 3 untuk alat sudah. Oke, saya sudah cek. Selanjutnya persiapan alat untuk kelompok 1. Silakan ditunjukkan ke kami. Buat yang jenis ada berapa ukuran? Ada berapa jenis apa aja? Oh, sama. Untuk tim ini akan belajar sampai tugas mengukir, jadi
Ya. Terus kira-kira untuk semuanya ya, kira-kira minggu depan kita hari ini mampu dah? Saya, karena ini bentuk yang sangat simpel sekali. Karena apalagi kalau pada pada pemilihan nanti untuk garis-garis lurus itu paralel ada bagian lengkung, punggung, terus ada paha punggung, jauh-jauhnya itu untuk paha punggung, ada paha miring juga diperlukan, coret apalagi banyak coretan itu semuanya lengkap. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Saya menyampaikan terakhir, jadi dalam pembelajaran kita ini tidak lepas dari resiko ya, karena kita belajar ini praktek ini menggunakan alat-alat tajam dan kalau itu apa? Enggak ya. Jangan sampai yang tajam ini memahatnya bukan kayu, tapi memahatnya telapak tangan, itu bahaya ya. Jadi usahakan selalu hati-hati dan teliti. Sama jangan kucikan ya, jangan sengaja dengan alat-alat tajam. Terus palu itu juga udah jangan sampai tiba-tiba jatuh ke kaki kalian, penyok nanti palu ya. Jadi pada intinya adalah kalau semuanya berhati-hati ya. Itu. Terus tidak lupa juga selain keselamatan juga kesehatan kerja. Minggu depan semuanya memakai masker. Karena apa? Saat proses tahan itu kan pasti ada guncangan-guncangan ya kan, gesekan-gesekan itu yang menimbulkan apa? Debu. Nanti jangan sampai terdebu karena berbahaya sekali ya. Jadi minggu depan semuanya memakai masker. Karena hari ini baru penempelan tidak pakai masker dan waktunya selanjutnya juga jangan lupa selalu tadi kesehatan, keselamatan dan kerjasama tim ya, ini yang sangat penting. Jika nanti dari kerjasama saya tidak yakin tugas ini selesai. Jadi tolong setiap tim ini bekerjasama dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yakin ada? Oke. Kalau tidak ada, tolong nanti setelah kegiatan ini ditata lagi ya bangkunya ya. Dan kayak kemarin pulang dicat aja, ditata lagi bangkunya sampai rapi sesuai dan kita baru pulang. Oke. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita berdoa. Setelah itu biar pulang menata posisi. Oh, kita posisi dulu, baru sudah sebelah. Batasi ini loh. Posisi siap semuanya, posisi siap. Dalam berdoa itu harus utuh ya, tidak boleh posisi belum siap atau masih ngobrol berdoa. Baik, saya kira ini cukup ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk berdoa dipimpin bendahara kelas siapa? Sudah, untuk berdoa ulang dipimpin oleh Kiai Haji Habib Maulana. Untuk mengakhiri siang hari ini doa baik, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa ya nanti ya. Terima kasih. Tetap di Walidaya.